Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Rena Deti, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, unit kerja SDN 001 Simpang Tanah Lapang, Kecamatan Pantan Hilir, Kabupaten Pantan Singingi, Provinsi Riau. Saya mahasiswa Universitas C.M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, melaksanakan praktek video pembelajaran untuk UKIN atau ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, pada anak-anak ibu semua, sebelum belajar kita lihat dulu kelas kita sudah bersih atau belum? Bersih. 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 Berarti anak-anak ibu sudah melaksanakan tugasnya untuk belajar setiap hari. Kemudian siapkan salam dulu oleh ketua kelasnya dan nanti dibaca surat pendek. Siap, ucapkan salam. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, baca surat pendek. Surat Al-Ikhlas. Nah, sekarang ibu absen dulu. Hadir semua? Coba ibu absen dulu. Aprila Putri Andani. Hadir, Bu. Hadir. Aisyah Latifah. Hadir, Bu. Hadir, bagus. Aira Aulia Yuliana. Hadir, Bu. Hadir, pintar. Anissa Syahila Isya. Pada anak ibu semua, untuk mengenang jasa para pahlawan kita untuk memperjuangkan negara tercinta ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Yaitu pada anak-anak ibu semuanya berdiri.
ada baiknya kita juga mengerjakan soal pretest, yaitu Ibu bacakan dulu soalnya. Siapa yang dapat tunjuk tangan ya. Apa yang kamu ketahui tentang sholat? Siapa yang dapat? Ya. Mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintar 100 untuk Ibu. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa kita melakukan sholat? Karena sholat itu wajib. Hah? Karena sholat itu Karena sholat itu wajib, ya. Kemudian yang ketiga, berapa rakaat kita sholat satu hari satu malam? 17. Ya, bagus. Pintar. 17 rakaat. 17 rakaat. Materi kita pada hari ini yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang B-nya makna sholat, yang C-nya praktek sholat. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu setelah proses pembelajaran itu diharapkan siswa mampu melaksanakan sholat secara tertib, kemudian membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, membiasakan disiplin waktu. Yang keempat, membiasakan hidup tertib. Yang kelima, membaca surah Al-Kautsar dengan baik dan benar. Mengartikan surah Al-Kautsar dengan baik dan benar. Kemudian menyebutkan hikmah sholat dengan baik dan benar. Kemudian menjelaskan hikmah sholat dengan baik dan benar. Nah, langsung kepada yang A, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba sama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
kaitan kita terhadap surah Al-Kautsar itu adalah tentang makna sholat. Nah, pada ayat kedua yaitu Allah menjelaskan bahwa sholat dan kurban merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak. Nah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yaitu yang pertama apa? Badan kita sehat dan kuat. Yang kedua keimanan yang kuat. Yang ketiga mendapatkan rezeki setiap hari. Yang keempat memiliki akal yang sehat. Kelima banyak lagi kenikmatan yang kita terima. Banyak nikmat Allah itu yang kita terima. Kalau kita menghitung nikmat Allah itu, maka kita tidak bisa menghitung nikmat Allah itu karena banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukur yaitu dengan mengerjakan sholat 5 waktu dan melaksanakan segala kebaikan. Kemudian kepada anak-anak ibu, siapa yang ingin bertanya? Nah, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanya? Nah, nih, kamu ingin menjadi orang yang bersyukur bukan? Iya. Iya. Caranya yaitu sholatlah tepat pada waktunya. Kedua apa? Jangan pernah menunda waktu sholat. Yang ketiga sehari. Kemudian dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan salat sunat di waktu salat wajibnya. Kemudian kepada anak-anak itu semua, itu kita semua merupakan bukti pengamalan salat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna salat yang perlu kita ketahui antara lain yang pertama bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Sang Pencipta. Terus 2. Sebagai keteladanan dan berbimbing dari segala perbuatan keji dan mungkar. 3. Mengabarkan bahwa umat manusia berjalan yang lurus dalam keselamatan dan jalan yang diridhoi Allah. 4. Bentuk ketahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu melaksanakan salat dengan waktu yang telah ditentukan berarti telah menghubungkan jiwa raga dengan Allah sehingga akan terbentang dari perbuatan yang tidak terpuji. kepada anak-anak itu semua itu adalah bukti pengamalan kita dalam sholat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna sholat yang perlu kita ketahui antara lain, yang pertama adalah bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai penyelamat dan
mungkar. Yang ketiga, akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan, dan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, benteng perkeamanan dari perbuatan yang tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu melaksanakan sholat dengan waktu yang telah ditentukan berarti telah menghubungkan jiwa raga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan terbenteng dari perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian kepada anak-anak semua, itu kerjakanlah sholat setiap hari 5 kali, 1 hari 1 malam. Nah, sholat itu kita mulai dari niat, ya, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, kepada anak ibu, niatnya coba, siapa yang tahu niat salat subuh? Ya. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, pintar. Ada anak-anak ibu semuanya, coba tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semua itu sholat kita sudah tahu dari kelas 1 sampai kelas 3 ini kita pelajari tentang sholat. Nah, mulai dari takbiratul ihram, mulai dari niat takbiratul ihram sampai ke akhirnya yaitu salam. Nah, kemudian setelah salam kita disunahkan untuk berzikir. Nah, kemudian kepada anak ibu, surah Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat atau bagaimana? Rukun sholat, pintar. Nah, coba baca dulu Al-Fatihahnya. Bismillah. Kita lihat dulu video tentang salat kewajibanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita bertemu kembali dalam pelajaran online PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku kelas 3 yang solih dan solihah, baik, kita lanjut pelajaran ke-5, yaitu tentang sholat kewajibanku. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap kita lanjutkan ya. Yang akan kita pelajari pelajaran saat ini yaitu A. Sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hikmah ibadah sholat. C. Sholat berjamaah. D. Tata cara sholat.
A. Salat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, salat artinya doa, ya. Menurut bahasa, sedangkan menurut istilah syara, salat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan tertentu dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat serta rukun yang telah ditentukan oleh syarak. Baik anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan ya. Salat merupakan rukun Islam kedua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah syahadat. Salat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan sebagaimana tujuan diciptakan manusia di bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kita di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah semuanya, lihat nih ada teman kita sedang bersujud melaksanakan sholat. Sholat fardu adalah sholat yang jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Sholat fardu ada 5 waktu. Apa saja? 5 waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah semuanya, kita lanjutkan. Hikmah ibadah sholat. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Dan yang keenam adalah menjaga kebersamaan ketika kita sholat berjamaah. Kemudian anak-anakku semuanya, C. Sholat berjamaah. Sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu dapat kita lakukan secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri, baik di masjid, di musola maupun di rumah. Akan tetapi sholat wajib 5 waktu lebih baik dilakukan secara berjamaah. Kenapa anak-anakku semuanya? Ada yang tahu alasannya? Ini dia. Orang yang melakukan sholat wajib secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keutamaan pahala 27 kali lipat. Sedangkan yang sholatnya sendiri hanya 1 pahalanya ya. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan. D. Tata cara sholat. Tata cara sholat kita harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah sudah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Kita lanjutkan ya. Siap-siap. Kita lihat gerakan sholatnya. Yuk kita belajar gerakannya. Kita lihat gambarnya. Ya. 1. Berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya kaki agak merenggang kira-kira 1 jengkal. Posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat sholat. Gerakan kedua, takbiratul ikhram. Gerakannya mengangkat kedua tangan setinggi bahu.
Telapak tangan terbuka menghadap ke depan, jari-jari rapat satu sama lainnya. Ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir. Takbir bagaimana? Allahu Akbar. Kita lanjutkan gerakan berikutnya. Dilihat gambarnya. Apa gerakan itu Pak Guru? Kita lihat. Bersedekap. Gerakannya tangan dilipat di atas pusar. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek dalam Al-Quran yang telah dihafal. Kemudian gerakan keempat. Ini dia gerakannya membungkuk. Gerakannya disebut apa? 4. Ruku. Gerakannya membungkukkan badan. Kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut. Siku-siku sambil membaca doa ruku. Lanjut. Gerakan berikutnya kita lihat berdiri kembali. Namanya iktidal. Gerakannya bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmi' dan iktidal. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian gerakan berikutnya. Lihat gambarnya. 6. Sujud. Gerakannya menempatkan wajah ke tempat sujud. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Berkaitan dengan sujud, ada gerakan yang harus diperhatikan. Ya, yang jelas anak-anak sekalian diperhatikan ya. Letak atau namanya apa ini? Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kemudian kita lanjut gerakannya. Ini dia, sudah duduk. Apa ya? 7. Duduk antara dua sujud atau duduk iftirasi. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki diduduki. Telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Lanjut gerakannya, kita lihat ada 2 gerakan ini. Ya, terlihat gambarnya 2 gerakan ya. Ini posisi kaki diperhatikan. 8. Duduk tasyahud awal. Gerakannya sama seperti dalam keadaan duduk iftirasi. Duduk di atas ini ya. Duduk antara 2 sujud. Membaca lafal tasyahud awal dan membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gerakan berikutnya. Ini dia. Disebut duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan menghadap ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholawat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian gerakan berikutnya adalah kita lihat gerakan salam. Gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran tentang sholat kewajibanku. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Kepada anak ibu semua, kita sudah membagi kelompoknya dalam satu kali ini jumlahnya 23 orang. Kita bagi 4, yaitu ada 6 orang satu kelompok menjadi 4 kelompok dan ada yang 5 orang satu kelompok. Lihat dulu materi isi pelajaran kita pada hari ini, yaitu
dan tentang pelajaran kita PAI, yaitu tentang salat. Nah, coba diskusikan dulu, cari pertanyaannya dulu. Oke. Makna salat. Arti salat menurut bahasa adalah doa. Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang salat berarti berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk. Salat sangat penting bagi umat Islam. Salat adalah tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberi banyak kenikmatan. Orang yang malas salat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan celaka. Apakah salat itu memberatkan? Apakah salat itu memberatkan? Jawabannya pasti tidak. Mengapa? Karena Allah memberi nikmat setiap hari. Kita hanya diwajibkan salat 5 kali sehari. Ayo, siapa yang masih malas salat? Ya. Ayo, siapa yang masih malas salat? Sudah rajin salat?